akan kita temui insyaallah. Baru pulang hari apa? Hari tahun Baru. Hari tanggal berapa? Tanggal 6, 31 tanggal berapa? Nah, kita dalam tanggalan orang dalam tanggalan Masehi, maka hari ini kita berada pada bulan Desember tanggal 26 tahun 2024, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan kita akan beranjak kepada tahun 2025. Nah, adik-adik semuanya, Ustaz mau kasih tahu dulu di sini bahwasanya hari tahun baru itu sebenarnya juga disebutkan sebagai hari raya atau hari senang. Nah, jadi tahun baru itu adalah hari raya, hari senang. Nah, hanya saja sangat disayangkan bahwasanya pada tahun baru itu hari raya, tapi bukan hari rayanya orang Islam. Bukan hari rayanya orang Islam, melainkan hari rayanya orang kafir. Bukan hari raya orang Islam. Ini dicamkan dulu di dalam diri kita bahwasanya tahun baru itu hari raya, tapi bukan hari rayanya orang Islam, melainkan hari rayanya orang kafir. Nah, saya tanya, kira-kira nih, boleh enggak sih kita sebagai orang Islam ikut merayakan hari rayanya orang kafir? Boleh enggak kira-kira? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Kenapa tidak boleh Syagir? Nah, karena kita bukan orang kafir. Dan subhanallah jadi semuanya, antum orang Islam kan? Yang perempuan orang Islam bukan? Islam lah, nggak pakai jilbab semua kok. Nah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya sudah sangat baik, sudah memberikan kepada kita 2 hari raya, 2 kali dalam 1 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan kepada kita 2 hari raya dalam 1 tahun. Yang pertama disebut dengan hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha. Jadi sudah cukup 2 kali dalam 1 tahun. Jangan ditambah-tambah. Jangan ikut-ikutan merayakan hari raya tahun baru ataupun hari raya Natal. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tadi saya katakan tahun baru itu hari rayanya orang kafir. Lebih tepatnya adalah hari rayanya orang yang beragama Majusi. Apa Majusi? Agama Majusi. Nah, adik-adik semuanya, Ustaz mau kasih tahu di sini kepada semuanya, alasannya kenapa kita tidak boleh mengikuti hari rayanya orang-orang kafir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti sebuah kebiasaan ataupun ajarannya sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Misalnya gini, barang siapa yang mengikuti ajarannya, agamanya, hari rayanya orang kafir, maka dia juga termasuk bagian daripada orang kafir. Saya tanya, apakah antum mau dijadikan orang kafir? Mau enggak kira-kira dijadikan sebagai orang kafir? Kenapa enggak mau? Jelas orang kafir itu nanti di hari kiamat, maka mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Apakah antum mau dilemparkan ke neraka? Subhanallah, orang kafir itu adalah mereka yang kelak akan dibakar hidup-hidup oleh Allah di dalam neraka, dipanggang oleh Allah di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka kafir, tidak beriman sama Allah. Nah, sementara kita orang Islam, makanya kita tidak boleh rubah diri kita, rubah agama kita jadi orang kafir, tidak boleh. Dan salah satu cara, bukan hanya kita keluar mengatakan kita tidak Islam lagi, tidak. Salah satu hal
yang bisa jadi membuat kita tergolongkan sebagai orang kafir, yaitu kita mengikuti kebiasaan ataupun ajarannya orang-orang kafir, termasuklah merayakan tahun baru. Jadi disebutkan kita alasannya tidak boleh merayakan tahun baru karena kita takut kalau nanti di hari kiamat kita digolongkan oleh Allah, dimasukkan termasuk golongannya orang-orang kafir. Alhamdulillah. Antum mau digolongkan jadi orang kafir. Nah, sementara sudah jelas orang Islam itu kelak di hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang subhanallah di dalamnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Antum mau main apa saja di surga boleh. Antum di surga mau makan apa aja boleh, dikasih sama Allah. Sampai antum mau makan keripik kayak di sini juga mungkin bisa ada di sana. Ataupun antum mau minum apa saja di surga juga disediakan oleh Allah. Antum suka minum apa? Es krim, es teh. Ini apa? Suka minum apa? Minum susu. Nah ini suka minum apa? Air putih. Air putih. Nah, intinya adik-adik semuanya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, kita bisa merasakan semuanya. Minuman yang enak-enak ada di surga, makanan yang enak-enak ada di surga, mainan-mainan yang enak-enak juga ada di surga. Permainan apa saja untuk bisa nikmatin. Maka jangan sampai rubah diri kita menjadi orang kafir. Kita berharap sampai mati kita digolongkan oleh Allah menjadi orang Islam, orang mukmin. Jangan sampai kita nanti mati digolongkan tuh, dimasukkan, dikelompokkan bagian daripada orang-orang kafir. Alhamdulillah. Nah terus yang selanjutnya, nah disebutkan juga ada semuanya. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Di antara ciri-cirinya orang-orang yang beriman nih, kalau kita merasa diri kita beriman, dengerin ayat ini. Dan orang-orang yang kelak dibalas oleh Allah dengan surga, apa kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-72? Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Allah mengatakan, apa deh? Gimana bunyi ayatnya? Coba gimana bunyinya? Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang beriman itu salah satu cirinya mereka yang tidak menyaksikan ataupun mempersaksian dengan kesaksian yang palsu, dan mereka ketika mendapati yang seperti itu maka mereka seperti orang-orang yang tidak acuh dan acuh. Mereka yang seperti orang menganggap itu angin lalu. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kesaksian palsu? Disebutkan oleh beberapa ulama ahli tafsir, maka kesaksian palsu itu adalah hari rayanya orang-orang kafir. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu, kalau ada orang yang merayakan hari raya orang kafir, mereka tidak acuh. Mereka menganggap angin lalu. Say hello itu maksudnya ya udah, mereka rayakan silahkan, kami tidak. Mereka katakan kami ini muslim, karena kami muslim maka kami tidak ikut merayakan hari rayanya orang kafir. Itu ciri-ciri orang beriman. Tapi kenyataannya banyak enggak nanti orang-orang Islam yang ikut merayakan tiup trompet, hidupin petasan, tunggu jam 12 malam, banyak enggak? Banyak. Antum mau meniru itu? Jangan meniru. Paham? Paham? Nah, insyaallah nanti setelah ini Ustaz akan kasihkan nasihat kurang lebih 5 kepada antum. Tolong diingat baik-baik, dicatat di dalam pikirannya dan kasih tahu ke orang tuanya. 5 ini tidak boleh dilakukan. Ya, paham? Ya, kita bahas yang pertama. Yang pertama di sini disebutkan ketika nanti ada di semuanya terjadi pergantian tahun baru dari 2024 sampai 2025 ke 2025, maka yang antum harus ingat, jangan sampai malam tahun baru antum ikut merayakan acara-acara yang dibuat pada malam tahun baru. Entah acara di sebuah taman, entah acara dibuat di sebuah gedung, maka jangan pernah ikut acara tersebut. Misalnya ada acara dibuat di Taman MTQ, menunggu jam 12 lalu tembakkan petasan ke atas langit, jangan. Itu sebuah perayaan yang kalau antum ikut berarti antum merayakan. Tadi sudah kita sebutkan, berarti kalau kita merayakan kita masuk kepada golongan siapa?
orang kafir. Mau? Nah, berarti kita tidak boleh ikut merayakan. Hatta sampai mengucapkan saja tidak boleh. Misalnya nih yang sudah besar-besar, ada yang sudah punya HP, nggak boleh mengucapkan di sosial medianya status selamat tahun baru ya, selamat 2025 ya, nggak boleh. Nggak boleh. Mengucapkan berarti sama saja ikut merayakan. Konsekuensinya orang yang merayakan hari rayanya orang kafir masuk kepada bagian orang kafir. Berarti mengucapkan juga tidak boleh. Boleh deh kita mengucapkan ke temannya selamat 2025 ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Paham? Merayakan tidak boleh, mengucapkan juga tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika nanti terjadi tahun baru, maka Ustaz nasihatkan antum jangan ada kalau dikasih uang sama ibu sama ayah beli trompet. Beli apa? Trompet. Belinya tidak boleh, meniupnya juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena meniup trompet itu adalah ajaran orang-orang yang beragama Yahudi. Itu orang Yahudi itu antum mau tahu. Kalau mereka hari raya tiup trompet mereka. Itu menunjukkan ajaran mereka. Ini kita orang Islam jangan tiup trompet. Paham? Jangan beli trompet, sayang uangnya. Kalau ada trompet, hancurkan aja trompetnya. Terus kalau antum tidak beli tapi dikasih sama tetangga, bilang ana orang Muslim, ana tidak tiup trompet, bilang. Tiup trompet adalah orang Yahudi. Paham? Paham? Tidak boleh tiup trompet. Belinya juga tidak boleh. Itu yang keberapa? Dua. Yang ketiga adalah ketika nanti malam tahun baru usahakan jangan buat acara makan-makan. Apalagi buat acara makan-makannya sampai makanannya banyak terus dan dihabiskan. Itu namanya mubazir. Boleh enggak orang mubazir? Misalnya beli jagung 50, terus yang dimakan cuma 40, 10-nya dibuang. Itu namanya mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Kata Allah, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, maksudnya mubazir itu kalau makan dianya tidak dihabiskan, belinya 10 yang dimakan cuma 7. Ataupun misalnya minum yang diminum cuma setengahnya dibuang, itu namanya mubazir. Dan kata Allah, orang yang mubazir temannya syaitan. Atau mau jadi teman syaitan? Mau enggak jadi teman syaitan? Ntar malam kalau tidur di sampingnya ada syaitan. Ntar kalau ke WC ditemenin sama syaitan. Karena kata syaitan ini teman aku katanya. Kenapa teman aku katanya? Karena dia mubazir. Jadi usahakan malam tahun baru dari dosa ikut acara makan-makan, tidur aja. Kalau ada duit beli aja susu UHT, beli martabak, roti bakar, sate, makan kenyang tidur. Paham? Paham? Gak usah ikut acara bakar-bakar. Ingat Fahri? Gak usah ikut acara bakar. Entah itu bakar sate, bakar ayam, bakar ikan, bakar apa lagi? Bakar cicak, bakar tikus, kecoa, apa lagi? Kalajengking, serigala, tidak boleh. Pokoknya bakar apa aja gak usah, jangan dikhususkan. Tapi kalau mau bakar-bakar boleh, nanti tanggal 1-nya ataupun tanggal 30-nya tidak apa-apa. Jangan dikhususkan pada malam tahun baru. Ingat orang Islam tidak tahun baru. Ingat orang Islam tidak tahun baru. Paham? Paham? Itu yang keberapa tadi? 3. Lalu yang keempat. Nah, adik-adik semuanya yang keempat. Yang keempat yang paling Ustaz tekankan. Tolong diingat baik-baik. Nanti kalau malam tahun baru jangan beli mercon. Itu antum sudah tahu jawabannya. Jangan beli mercon ataupun petasan. Kenapa tidak boleh Ustaz? Alasannya ada dua. Yang pertama alasannya, kalau kita beli mercon itu sumbernya nanti ujungnya jadi api. Kalau kita beli mercon menghidupkan api pada malam tahun baru, maka itu adalah kebiasaan ataupun ajarannya orang kafir Majusi. Orang kafir Majusi. Jadi antum kalau hidupkan mercon sama seperti halnya antum mengikuti orang-orang kafir Majusi. Antum mau digolongkan sebagai orang kafir Majusi? Jangan beli mercon. Ingat Fahri, jangan beli
Kata Nadira jangan beli apa? Jangan beli mercon. Paham? Paham? Kenapa tidak? Tidak boleh juga. Tidak boleh ya. Iya, nanti rumahnya kebakaran. Mau rumah kita kebakaran? Iya enggak. Ustaz juga nggak mau lah. Nah, alasan yang kedua kenapa tidak boleh beli mercon adik-adik semuanya. Mercon itu salah satu hal yang mengganggu dan bisa mengakibatkan kerusakan. Tadi kata Kinan, bisa aja nanti kalau beli mercon rumahnya kebakaran, merconnya meledak. Mau? Misalnya tuh beli mercon, dor katanya, merconnya meledak, ganggu dah orang, ganggu. Misalnya antum hidupkan mercon, ada nenek-nenek yang sudah tua sakit jantung, dihidupkan mercon, dia terkejut lalu meninggal. Siapa mau tanggung jawab? Tidak mau tanggung jawab. Nah, jadi tidak boleh. Alasannya ada dua. Yang pertama, tidak boleh mengikuti orang kafir majusi. Yang kedua, tidak boleh beli mercon karena jangan sampai kita mengganggu orang lain. Mungkin ada yang mau tidur atau mengganggu dengan bunyi petasan. Tidak boleh. Hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Kenapa, Fania? Iya, tidak boleh hidupin kembang api. Paham? Nah, terus yang kelima, yang terakhir. Nah, dikit lagi waktunya. Yang kelima, yang terakhir adalah dari semuanya. Karena ketika nanti terjadi malam tahun baru, maka perhatikan antum yang masih kecil jangan sampai tidurnya larut malam atau belegak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita ini sebagai orang Islam nih, antum yang sudah besar tolong dengan baik-baik, antum punya kewajiban bangun di waktu subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau antum begadang di tidurin jam 1 malam, terus bangunnya jam 9 pagi, subuhnya ketinggalan, kesiangan, tidak boleh. Ini tolong ingat yang besar-besar nih, jangan sampai malam tahun baru begadang. Kenapa begadang Ustaz? Mau lihat petasan, mau lihat mercon nanti di langit katanya. Iya kan? Tidak boleh, tidak usah. Ustaz aja biasanya tidurnya cepat kalau malam tahun baru. Tidak ada gunanya kita untuk menyaksikan pertunjukan pada malam tahun. Tidak ada. Ustaz ingatkan lagi, orang Islam tidak tahun baru. Yang tahun baru orang Fahim tuh? Apa yang terakhir tadi? Tidak boleh begadang. Nah, terus kita ulang coba. Yang pertama apa tadi? Kalau malam tahun baru tidak usah ikut merayakan, hadir di acara-acara ataupun mengucapkan juga tidak boleh. Terus yang kedua, tidak boleh tiup trompet, bunyinya juga tidak boleh. Kalau dikasih, tidak boleh juga ditiup. Paham? Jadi tiup apa Ustaz? Tiup balon aja. Atau tiup aja teman antum biar besar. Atau tiup Kinan biar besar kayak Abang Iqbal. Terus yang ketiga, kalau malam tahun baru jangan buat acara makan-makan, apalagi makan-makannya mubah. Karena mubazir temannya siapa? Bukan temannya Kinan. Terus yang keempat, apa tadi? Tidak boleh beli petasan. Kenapa? Karena mirip orang kafir maju dan ganggu manusia. Yang kelima apa? Tidak boleh tidur cukup sampai di sini. Fahim tuh? Fahim tuh? Sampai di sini ya, tolong diingat baik-baik ya. Kalau nanti tahun baru antum jaga diri antum. Jadi kalau kita punya uang apa yang Ustaz? Pergi aja beli gorengan, beli martabak, beli sate kambing, sate ayam, jangan sate tikus ya. Pokoknya kenyangkan saja perutnya lalu tidur. Beli susu biar cepat tidur. Paham? Ya, kita tutup ya. Hayya bina nafhakim hadhihi dirasa du'ai kafaratin majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
perempuan boleh